Hai, perkenalkan nama saya Nadia Prameswari dari AK4207. Saat ini saya berada di PT Neuronworks untuk mewawancarai sistem informasi akuntansi apa yang digunakan pada PT ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Prameswari dari Telkom University. Ingin mewawancarai sistem informasi yang digunakan pada perusahaan ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Iren di tim finance dan saya Wulan dari tim finance juga. Oke, dimulai aja ya langsung. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih struktur organisasi di divisi finance di perusahaan ini? Jadi kalau misalnya kita itu bukan divisi, jadi kita tuh bagian dari divisi. Kita itu biasa disebutnya tim finance. Nah, tim finance ini itu ada di bagian divisi operations management, di mana operations management itu dikepalai oleh Chief Operation Management. Di bawahnya itu ada 5 divisi. Yang pertama ya ada divisi finance, divisi admin, divisi logistik, marketing, dan HCM atau Human Capital Management. Sudah seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sistem informasi apa yang digunakan pada perusahaan ini? Kalau Sekarang atau dari dulu nih? Saat ini. Kalau saat ini kita rangkap ya. Iya. Kita masih rangkap karena kita transisi. Yang pertama itu Ada Excel, tapi automatical Excel. Terus kita pakai Odoo juga. Odoo itu bentuknya ERP. gitu. Kita itu mulai Excel tuh 2012 sampai sekarang kita ngerangkap karena kita masih masa transisi sih sebenarnya ke Odoo. Tapi makin berjalan juga Odoo dipakai, ternyata masih ada sesuatu yang kurang pas dengan perusahaan kita. Makanya kita sekarang juga lagi menjalani sistem finance yang dibuat oleh perusahaan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kita masih banyak transisi dari pencatatan transaksi keuangannya. Sebelum memakai Excel sama Odoo ini, memakai apa? Diawali dengan Excel. Oh, jadi saat perusahaannya ada langsung pakai Excel. Excelnya dulu manual banget. Tapi sekarang udah pakai rumus Excel dari mulai gitu, tahun jadi berapa ya? otomatis. Dari mulai tahun sekitar 2014-an. Jadi Excelnya itu langsung terotomatisasi. Jadi kita akan double catat gitu untuk melakukan apa sih transaksi keuangannya, untuk jadi laporan keuangan. Gitu. Terus bedanya Excel sama Odoo ini apa sih? Itu beda ya. Kalau misalnya Excel itu kan terintegrasi. Jadi kalau misalnya sistemnya udah ERP itu kan kita bisa terintegrasi dengan divisi yang lain ya. Kalau misalnya Excel itu terpaku pada user Excelnya Satu sendiri user ya. aja gitu. Iya, jadi kalau pencatatan ada di Wulan, Iya, berarti aku yang inputin semuanya dari semua divisi sama aku input. Kalau ERP itu, jadi tiap divisi masing-masing bisa input, baru ntar direkonsiliasi sama finance gitu. Jadi itu nggak terlalu ribet, memudahkan kerjaan finance juga. terintegrasi. Terus kalau misalnya pakai sistem Odoo itu kan udah ERP ya. Dia itu usernya itu nggak cuma finance-nya atau akuntingnya saja, tapi kayak misalkan direksi atau direktur utama pun bisa akses. Jadi bisa real life tahu keadaan data keuangan Neuron tuh per tanggal berapa tuh udah ada datanya. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi manual, langsung berapa ini langsung tinggal login terus lihat laporannya, mau lihat laporan apa baru dia atau neraca baru ketahuan. Terus kekurangan dari Odoo ini apa? Kekurangannya? Kalau Odoo ini sebenarnya kan memang sangat membantu ya, namanya aplikasi pasti membantu ya.
Cuman kita itu susah untuk mau transaksi. Jadi misalkan kita tuh pengen tahu pendapatan dari klien ini tuh berapa pada tanggal berapa, nah itu tuh susah untuk tracingnya. Jadi apa ya, masih umum ya, semua akun itu terlihat ya, tertampilkan gitu, nggak bisa khusus Nggak ada melihat spesifiknya. pendapatan kayak gitu. Ya, jadi bagaimana sih mulai dari input, terus proses sampai jadi outputnya itu dalam menggunakan Odoo itu? Jadi Di tiap tim itu tim kita tuh tiap tim itu ada yang pemegang kasnya. Mereka itu melakukan transaksi tiap harinya dan mereka diwajibkan untuk membuat arus kas dulu, arus kas tanpa pencatatan akuntansi. Setelah itu baru diinputkan ke Odoo berdasarkan arus kas itu. Setelah diinput ke Odoo, baru dari finance yang melakukan konsiliasi. Jadi menghubungkan antara transaksi itu tuh akun jurnalnya tuh apa sih gitu. Jadi baru di finance dicatat jurnalnya. Jadi mereka cuma sebatas menginputkan apakah ada pengeluaran atau pemasukan di Odoo-nya itu. Iya. Untuk catatan akuntansinya tetap diserahkan kepada tim accounting-nya atau finance-nya gitu. Kalau setelah input di Odoo, setelah rekonsiliasi juga langsung muncul data gitu. Dari transaksi ke jurnal kan, terus kita buku besar juga tersedia buku besar langsung ke neraca saldo, laporan laba rugi langsung ke laporan keuangan. Kalau di Excel itu apa? Sebenarnya sama iya, cuman kan kalau yang di Excel aku yang input semuanya, jadi aku melihat arus kas mereka, aku yang inputin ke Excel. Jadi kalau di Odoo kan mereka yang input sendiri, di Excel aku yang inputnya, berarti jadi double ya. Jadi karena lebih kita masih ribet, transisi lebih sih. rendah. Nantinya sih kita mau pakai, insya Allah pakai sistem finance yang kita buat sendiri kayak gitu. Di sini kan ERP itu ada modul-modulnya tuh. Nah, itu yang digunakan dalam perusahaan ini apa aja? Modul ERP-nya itu? Modul ERP-nya yang kayak pengeluaran ya, modul pengeluaran, Iya, modul pemasukan, keuangan aja deh kayaknya. Iya. Kayak Jadi modul- cuma modul akun receivable atau Nggak ada liabilities. payroll, nggak ada. Nggak ada. Kalau di Odoo semua, cuman kayaknya ada. Nggak ada aset manajemen. Maksudnya kita punyanya yang untuk khusus finance aja. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa sih tadinya kan pakai Excel aja, terus kenapa jadi nambah Odoo? Jadi awalnya itu karena direktur itu tidak bisa mengetahui real time laporan data keuangan kita ya. keuangan kita. Walaupun kita sudah melakukannya real time, tapi untuk mengetahui secara langsung itu harus nanya dulu. Iya, jadi gitu. harus nanya ke finance gitu. Kalau finance nggak masuk kan itu Susah juga ya. Makanya jadi kita menggunakan Odoo agar direksi bisa real time mengetahui data keuangan penyurat itu berapa gitu. Karena dengan sistem itu direksi itu bisa mempunyai usernya sendiri untuk melihat berapa sih misalkan laba kita atau berapa sih sisa saldo uang kas kita kayak gitu loh. Takutnya keperluan untuk mengambil keputusan. Kan tiba-tiba ya ada insidensial apa gitu, membutuhkan data laporan keuangan, jadi bisa langsung diketahui secara pas. Real time ya? Iya. Ya udah, dari sih pertanyaannya cukup sekian pertanyaan dari saya. Makasih banyak atas infonya. Iya. Sama-sama. There are many employees in a company which have different backgrounds. The increasing number of employees tends to lead to trouble, such as spending a lot of papers, having complicated leave administration and salary, not being able to monitor employees both inside or outside the city, not being able to know work priority. At
it can cause an imbalanced workload. So, is there any solution to solve those problems? With their application, you can save your paper and it can print work contracts easily in a fast way. You can monitor all of your employees. You can manage the leave administration and salary efficiently. You can know your work priority so you can balance the workload. With their application, you can improve your employees' loyalty, reduce your operational costs, and of course, you can improve your company's performance. Let's do organize and optimize our resources.